Aduh, ada apa nih? Ada apa nih? Ada yang bakal jelasin pasal 21, 26, 22, 23, 24, 25. Iya, lihat. Halo semua, kenalin aku Regina dan sini aku bakal ngejelasin tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Oke, kita mulai dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Adapun wajib pajaknya dari PPh pasal 21, itu yang pertama ada pegawai, yang kedua itu ada penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Yang ketiga itu ada bukan pegawai, yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan seperti pengacara, pemain musik, olahragawan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, adapun biaya jabatan dan biaya pensiun yang dipotong oleh PPh pasal 21, yaitu sama-sama dengan tarif 5% dari penghasilan bruto. Untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat di sini. Oke, lanjut. Di sini aku bakal ngejelasin tentang PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi ataupun badan, selain bentuk BUT atau bentuk badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Untuk wajib pajak dari PPh pasal 26 ini kurang lebih sama seperti PPh pasal 21, cuman ada beberapa yang ditambahkan, yaitu ada penerima dividen, bunga, royalti, hadiah, imbalan, sewa, dan lain sebagainya. Untuk objeknya bisa kalian lihat di sini. Dan untuk tarifnya itu semua 20% dan untuk contoh soalnya kalian juga bisa lihat di sini. Sekian penjelasan dari aku soal PPh pasal 21 dan 26. Untuk selanjutnya bakalan dilanjutin sama teman. Halo guys, kenalin aku Dayu Rahni. Di sini aku bakalan jelasin PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lainnya, serta kegiatan penjualan yang bersifat sangat mewah. Nah, dasar hukum dari PPh pasal 22 ini adalah Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008, khususnya pasal 22. Nah, pemungutan PPh pasal 22 ini tergantung kepada pihak yang ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pengelompokan PPh pasal 22 yang dimana dikelompokkan menjadi 3 jenis. Adapun yang pertama adalah PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua adalah PPh pasal 22 impor, dan yang ketiga adalah PPh pasal 22 badan tertentu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam objek pengenaan. Objek apa saja sih yang bakal dikenakan pasal 22 ini? Nah, yang pertama ada impor barang. Yang kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD dan dananya itu berasal dari negara atau belanja daerah. Nah, yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya adalah penjualan hasil produksi dalam negeri yang bergerak di bidang khusus seperti industri semen, baja, dan juga otomotif. Nah, dan yang terakhir itu adalah penjualan dari hasil produksi Pertamina. Nah, adapun tarif dari pajak PPh pasal 22 ini adalah yang pertama, PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian. Nah, yang kedua, PPh pasal 22 impor yaitu dikenakan yang pertama. Jika impor tersebut memiliki API atau angka pengenalan impor dikenakan sebesar 2,5%. Jika tidak memiliki API akan dikenakan sebesar 7,5%. Nah, apabila impor tersebut tidak dikuasai, maka akan dikenakan tarif sebesar 7,5% dari harga lelang. Lalu selanjutnya adalah tarif dari PPh pasal 22 badan tertentu. Yang pertama, dari industri semen akan dikenakan tarif 0,25%, industri kertas 0,1%, industri baja 0,3% tidak final, dan yang terakhir industri otomotif yaitu sebesar 0,45%. Nah, adapun contoh perhitungannya sebagai berikut.
Halo semua, kenalin, aku Maya ya. Di sini aku akan menjelaskan tentang PPh pasal 23. Ada 4 yang akan aku jelasin. Yang pertama yaitu apa sih PPh pasal 23? Dan yang kedua, dasar hukumnya. Ketiga, ada objek dan subjeknya. Dan yang terakhir, ada tarif dan contoh perhitungan. Baik, kita akan mulai dengan apa sih PPh pasal 23? Yaitu intinya, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang sudah ditentukan sebagai berikut. Nah, kalian sudah tahu tentang apa sih PPh pasal 23? Dan sekarang aku akan jelasin tentang dasar hukum PPh pasal 23, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Dan selanjutnya ada objek PPh pasal 23, yaitu ada bunga, diskonto, premium, dan imbalan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, hadiah, bonus penghargaan, sewa, dan imbalan jasa selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, selanjutnya ada subjek. Siapa aja sih subjek pajak yang berhak memotong beban PPh pasal 23? Ada 7. Yang pertama yaitu badan pemerintah. Yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga ada badan usaha tetap. Yang keempat ada penyelenggara kegiatan. Yang kelima ada perwakilan perusahaan luar negeri. Yang keenam ada WPOP dalam negeri. Yang ketujuh ada OP yang menjalankan usaha dan pembukuan atas pembayaran sewa. Nah, dan yang terakhir ada tarif dan contoh perhitungan. Bisa kalian pause ya. Nah, sudah selesai pembahasan PPh pasal 23. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Hai, kenalin, nama aku Nikuta Eka Pratiwi. Di sini aku akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu adalah PPh yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri dan untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang mereka miliki di Indonesia. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak yang dibayar atau terhutang yang dihasilkan di luar negeri dan diterima atau diperoleh di dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak terhutang berdasarkan undang-undang di dalam tahun pajak yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini. Subjek pajaknya adalah wajib pajak yang dalam negeri yang memiliki hutang atas seluruh penghasilannya. Penghasilan yang disebut di sini itu adalah penghasilan yang mencakup di luar negeri, bukan hanya berasal yang di dalam negeri. Selanjutnya ada objek pajak. Di sini objek pungutannya adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri, seperti penghasilan yang didapatkan dari saham, penghasilan yang didapat dari bunga dan royalti, dan dari bentuk usaha tetap atau BUP. Nah, untuk contoh soalnya kita bisa lihat dari sini. Dan juga ini. Segitu aja dari aku untuk pemaparan materi PPh pasal 24 dan sampai jumpa. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25? Yaitu pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulannya, yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terhutang dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, subjek pajak dari PPh pasal 25 itu adalah pajak dari orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti dagang dan penyedia jasa, menyetor sendiri kewajiban pajak PPh pasal 25-nya tanpa diwakilkan oleh siapapun. Hai guys, jadi di sini aku bakalan jelasin objek dari PPh pasal 25. Nah, objeknya ini adalah penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Nah, tapi tidak termasuk bagi wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final. Nah,
tarif dari PPh pasal 25 ini sebesar 0,75% dari peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha mereka. Nah, pajak ini bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Nah, adapun contoh perhitungannya sebagai berikut. Oke, segitu dulu video dari kami. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan terima kasih.